Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran katsira برحمتك يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, kekasih Allah yang dipilih Allah untuk datang ke rumahnya di pagi yang mulia ini, hari ketiga ya, hari raya Idul Adha. Kita masih bertakbir, takbir masih didengar di sana sini. Kata ulama, kalau orang itu paham takbir, law arafa azamatallah lama asaw. Kata ulama, kalau orang itu paham takbir, tidak mungkin orang itu tidak patuh kepada Allah. Nah, kita tadi dalam sholat bersama surah Ibrahim. Dalam Quran ada surah Ibrahim namanya. Ingat ya, ada surah Muhammad, ada surah Nuh, ada surah-surah lain juga. Ada surah Maryam. Dalam surah Ibrahim ini yang terletak dalam juz 13, dimulai dari halaman 255, permulaan surah Ibrahim tentang Al-Quran. Biasanya kalau kita perhatikan surah-surah Al-Quran, di awal Quran banyak penegasan penekanan tentang Al-Quran. Di sini Allah memperingatkan, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Subhanallah, surah azim. Alif Lam Ra itu sama dengan Alif Lam Mim di awal Baqarah, sama dengan Taha, sama dengan Hamim, sama dengan Tasin dan lain-lain. Artinya sahabat Nabi tidak pernah menanya kepada Rasulullah apa maksud Alif Lam Ra itu. Maka Allah yang tahu maksudnya ya. Ini di antara rahasia Al-Quran. Kata-kata di awal kitabullah, di awal surah-surah Al-Quran, kita tidak perlu membahas maknanya. Yang penting itu adalah kalamullah. Maka kadang-kadang kita dapati terjemahnya Allah yang mengetahui maksudnya. Itulah ya. Kitabun anzalnahu ilaik, ini yang perlu sama kita. Kitabun anzalnahu ilaik, inilah kitabullah. Kalau di awal Alif Lam Mim dikatakan zalikal kitab. Zalikal kitab. Kalau di sini kitabun. Kalau orang mempelajari Arab, di sana ma'rifah, di sini nakirah. Kitabun. Ini kitab yang hebat, itu artinya. Kitabun azim. Ini kitab yang hebat, anzalnahu ilaik, yang diturunkan Allah kepada Rasulullah, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ini kita karena paham ya, kita mesti berhenti sejenak tentang ungkapan ini. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Quran ini untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap berlapis-lapis. Gelapnya banyak, ilan nur, menuju nur yang terang benderang. Nurnya satu saja, gelapnya banyak. Zulumat itu banyak jamak, kegelapan ini banyak, nurnya satu saja. Itu kerjaan nas, Quran ini untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap, sangat bervariasi kegelapannya, ilan nur, kepada nur. Apa maksudnya kata ulama? Kegelapan dalam hidup ini, walaupun di rumahnya terang di rumahnya, tapi kalau tidak ada Quran di dalam rumah itu gelap di rumah. Tidak dibaca Quran di rumah itu gelap. Bahkan dalam hadis dikatakan, rumah yang tidak ada zikir, yang tidak ada Quran, yang tidak ada salat dan lain-lain, salat sunat terutama ya, rumah itu ibarat kubur dalam hadis Nabi. Penghuni rumah itu mayat dalam hadis Nabi. Maka ulama mengatakan
kalau kamu sebagai seorang suami, kalau pulang ke rumah, ada ndak istri memegang Quran? Ada ndak anak memegang Quran? Kalau si istri sama suami, istrinya mengaji baca Quran, suami pegang Quran ndak? Subhanallah. Ada cerita orang saleh pernah bercerita, saya Ustaz katanya, kalau mau mengajak anak-anak mengaji senang saja. Anak saya ada 4 orang, saya dengan istri. Nah, saya akan duduk di rumah, akan mengaji dengan istri, akan menyediakan Quran 4 lengkap dengan rehalnya, kami akan mengaji, otomatis anak kami akan mengaji katanya. Itu caranya Ustaz. Dan ayah mengatakan kepada anaknya, "Nak, ayah sangat gembira pada hari itu bila melihat anak pegang Quran." Emaknya juga begitu. "Nak, emak melihat kamu baca Quran itu sehat badan emak ini." Nah, kalau satu hari anak tidak pegang Quran, macam dicencang badan emak ini. Nah, kalau kamu sayang kepada emak, sayang kepada ayah, peganglah Quran, mengajilah anak. Kalau kamu mengaji, nanti emak meninggal, ayah meninggal, kamu mengaji terus, kami mati, pahala kami hidup. Nah, tidak berhenti pahalanya dong. Kadang-kadang kalau kita dengar hadis Nabi, katanya anak soleh yang mendoakan. Anak soleh itu dia mau baca Quran dia. Kan ada dikatakan 3 amalan anak Adam kalau dia sudah meninggal. Ada 3 amalan kalau sudah meninggal tetap mengalir pahalanya. Pertama sedekah, kedua ilmu yang diajarkan. Mak mengajar anaknya, ayah mengajar anaknya, itu mengalir pahalanya. Kemudian anak saleh mendoakan. Anak saleh itu mengaji dia. Kalau tidak mengaji tidak anak saleh namanya. La haula wala quwwata illa billah. Habis itu cara keluarga tadi ya. Jadi mesti ada caranya macam mana supaya anak mengaji. Dibuatkan masanya, jadwalnya, jamnya, harinya. Bikin planning, bikin perencanaan. Mau berapa dibaca, 1 kali duduk, 1 kali majelis, 1 kali halaqah, mau baca setengah juz, 1/4 juz, 1 lembar, 2 lembar, surah apa, mau khatam Quran semuanya, itu terserah. Yang penting kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Al-Quran ini kitabullah yang diturunkan Allah untuk umat manusia, untuk semua manusia, agar manusia keluar daripada zulumat, kegelapan yang berlapis-lapis. Kalau tidak ada Quran di rumah itu gelap. Kalau di rumah itu hanya medsos saja, media sosial saja, itu membawakan kegelapan. Na'udzubillah. Ilan nur, agar Al-Quran itu keluar kepada suasana yang terang benderang. Al-Quran nur, Al-Quran nur, Nabi Muhammad itu nur. Masjid, musalla, surau, tempat memancarnya nur. Kalau di masjid itu ada disiarkan ilmu. Orang ke masjid bukan salat saja. Kalau kita lihat sejarah Islam dari awal, orang mau ke masjid jadi orang alimnya, jadi gurunya, jadi kiainya, jadi syekhnya, dia berulang ke masjid. Karena masjid mereka itu memancar nur. Tapi kuncinya biizni rabbihim. Ini kunci nih. Nanti pulang ke rumah lihatlah ayat 1 surah Ibrahim. Ada kunci yang penting di situ, biizni rabbihim. Biiznillah, dengan izin Allah. Kalau Allah tidak izin, tidak ada Quran di rumah itu. 7 hari seminggu tidak ada Quran dibaca di rumah itu. Subhanallah, tidak ada takbir. Kita masih di hari tasyrik. Kita disunahkan takbir, nampak banyak takbir. Tapi tidak ada dengar takbir di rumah itu. Zikir tidak ada. La ilaha illallah. Berarti penghuni rumah itu gelap. Biizni rabbihim, dengan izin Allah, biiznillah. Artinya apa? Dengan taufik Allah, dengan hidayah Allah. Mau bapak itu ke masjid, itu dengan izin Allah.
Mau ibu tu ke masjid dengan izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak bisa bikin apa-apa tanpa pertolongan Allah. Itu maksud la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya melainkan dengan izin Allah. Mau bangun tidur dengan izin Allah. Orang yang tak bangun tidur lagi, tidak diizinkan Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan orang itu akan diambil alih oleh setan iblis. La ilaha illallah. Orang yang tidak diizinkan Allah akan dikotak-katikkan. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum zikrullah. Mereka itu dikontrol oleh setan. Nah, ayat dalam surah Al-Mujadalah. Istahwadha alaihimus syaitan. Orang itu kalau tidak ditolong Allah, kalau Allah berlepas tangan, setan akan mengambil alihnya. Manusia ini ada dua saja ya Bapak dan Ibu-ibu. Manusia ada dua kategori saja. Orang yang dipilih Allah, maka datang malaikat membantunya. Kita yang datang ke masjid ini bantuan malaikat. Jangan Bapak kira Bapak sendiri. Biizni rabbihim, dengan izin Allah. Macam mana orang itu bisa bangun awal di pagi hari? Datang malaikat. Kalau Allah mengizinkan orang itu, Allah kerahkan malaikat yang mengatakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ayat dalam surah Fussilat ayat 31. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini membantu Bapak dari dunia hingga ke akhirat. Waktu hidup dibantunya, waktu nak meninggal dibantunya, dalam kubur didampinginya, di akhirat diurusnya oleh malaikat. Berbeda dengan iblis. Iblis nanti dalam surah Ibrahim juga dalam ayat 22, wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Ini cerita apa? Lihat Pak. Lihat Bu ya, nanti pulang ke rumah lihat ayat 22 surah Ibrahim juga, kelanjutan surah yang tadi, kelanjutan ayat yang dibaca tadi dalam salat. Ayat 22 menyatakan nanti saat kita menghadap Allah, iblis yang melarang orang itu ke masjid, iblis yang terkencing di telinga orang itu waktu di pagi hari, sebagaimana yang disampaikan oleh Fadil Syekh Al-Ustaz Profesor Abdul Samad Hafizahullah waktu berceramah di Simpang Ampek. Lihat, dengar lagi ceramahnya, durasinya menit yang ketiga. Katanya apa? Orang yang datang ke masjid salat berjamaah terkencing telinga di setannya. Terkencing setan di telinga, terbalik ya. Terkencing setan di telinganya. La ilaha illallah. Jelas dalam hadis Nabi, hadis sahih muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Subhanallah. Biizni rabbihim, ini penting ya. Dengan izin Allah, dengan seizin Allah, dengan pilihan Allah, dengan taufik Allah, dengan pertolongan Allah. Macam mana Allah beri taufik? Sebelum tidur dia benian bangun, ya Allah saya mau bangun besok mau pergi ke masjid. Macam mana orang itu tidak terbangun, tidak benian nak tidur, tidak perlu Allah, tidak perlu Allah di hatinya, kosong, maka tidurnya kosong. Orang yang bangun di malam, di pagi hari, berniat sebelum tidur besok saya mau ke masjid, tidurnya ibadat, datang dia ke masjid, salat subuh berjamaah, tidak masbuk. Dalam hadis itu kalau masbuk itu tercela ya. Kalau masbuk itu tercela dalam hadis. Tidak masbuk, bertakbir bersama imam. Nilainya kemarin juga sudah disebut dan sudah berulang kali disebut, nilainya sama dengan bersembahyang satu malam, sama dengan bertilawah Al-Quran, mengaji satu malam. Berapa lama kita perlu masa untuk datang salat subuh berjamaah? Mungkin setengah jam. Kalau ada tausiah tazkirah pendek mungkin lebih sedikit. Yang setengah jam lebih itu nilainya seperti mengaji satu malam tidak tidur. Nilainya nilai ibadat. Kalau bapak tidur 6 jam, ibu tidur 6 jam. 6 jam tuh ibadat. Datang ke masjid salat subuh seperti beribadat 12 jam. 6 tambah 12, 18.
Dengan kedatangan salat Isya pula nilainya seperti beribadat separuh malam, half, nisf. Jadi kalau ditambah dengan nilai kedatangan salat Isya, tambah dengan salat subuh, tambah dengan nilai tidurnya 24 jam semuanya. Berapa tadi? 12 tambah 6 tambah 6 jadi 24 jam. Dengan datang salat Isya subuh saja dengan berniat waktu tidur nilainya sudah 24 jam penuh ibadat. Belum lagi kerja lain. Tentulah dapat jannah. Tentulah dapat jannah. Maka Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku ada peluang sebenarnya, ada potensi untuk masuk jannah kecuali yang enggan, yang tidak mau. Kata sahabat, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa sih yang enggan? Katanya, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang patuh, akur, tunduk, masuk jannah kata Rasulullah. Siapa yang tidak akur, tidak tunduk, tidak dengar, berarti dia tidak mau masuk jannah kata Rasulullah SAW. Ini penting ya. Katanya pendek, biizni rabbihim. Ini banyak dalam Quran nih. Dalam surah Ibrahim sendiri, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Contohnya di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Dalam ayat 25 surah Ibrahim juga. Kata-kata biizni rabbihim banyak dalam Quran, biiznillah, biizni banyak dalam Quran. Kita mesti belajar nih bahwa kita tidak bisa bikin apa-apa, la haula lana wala quwwah illa billah. Hanya dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, dengan limpah kurnia Allah, dengan keimanan yang diberikan Allah, dengan keilmuan yang diberikan Allah. Ada ilmu mau dia mengamalkannya. Itulah dengan izin Allah ya. Jadi apa maksud ayat ini? Quran ini kitab pedoman hidup. Kalau kita belajar, kita menerapkannya, kita membacanya, kita bertadabbur, teranglah hidup kita ini. Kalau jauh dari Al-Quran, gelaplah. Gelaplah kehidupannya. Subhanallah. Kenapa mereka bisa berinteraksi dengan kalamullah? Biizni rabbihim, dengan diizinkan Allah, ila siratil azizil hamid, menuju jalan Allah yang maha gagah lagi maha terpuji. Itu saja dulu ya. Kita ambil tadabbur dari ayat 1 surah Ibrahim halaman 255 juz 13. Nanti pulang ke rumah perhatikan baik-baik Bu. Itu gunanya kita datang ke masjid. Kalau kita tidak memperhatikan Al-Quran, kalau kita terjauh dari Al-Quran, Allah terjauh dari rahmat. Kita dijauhkan dari rahmat Allah. Allah menjauhkan rahmatnya dari kita ini. Kalau kita terjauh dari rahmat Allah, kita akan diambil alih, kita akan dikuasai oleh musuh Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika wa li kitabika hatta mamat banina wa hafada. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa adana ya karim ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terimalah kedatangan kami ke rumahmu di pagi hari ini ya Allah. Catatlah kami sebagai hamba-Mu yang Engkau ampuni dosanya ya Allah. Dekatkanlah kami kepada rumah-Mu ya Allah, kepada musalla, masjid dan surau ya Allah, di mana saja berada ya Allah. Dekatkanlah hati kami kepada kitab suci-Mu sebagai pedoman hidup kami ya Allah. Ya Allah, pimpinlah hati kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah hati kami ini agar mencintai-Mu, mencintai rumah suci-Mu, mencintai kitab suci-Mu ya Allah, mencintai sesama ya Allah, mencintai ketaatan ya Allah, jijik dan benci terhadap kemaksiatan ya mujibas sailin wa ya akramin. Jadikan kami hamba-Mu yang Kau pilih untuk mencapai husnul khatimah ya Allah, meninggal dalam ketaatan, meninggal dalam kecintaan terhadap-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jauhilah kami daripada gangguan setan iblis ya Allah. Dekatkanlah kepada kami malaikat-Mu ya Allah sebagai petugas-Mu untuk membantu orang beriman dalam ketaatan ya Rahman ya Rahim. Ya mujibas sailin, ampun dosa kami dan dosa ayah ibu kami, mak bapak kami yang sudah mendahului kami, kakek kami, nenek kami, sanak saudara kami, jiran tetangga kami, masyarakat dan umat Islam semuanya ya Rahman ya Rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi alamin. Inni
uhibbukum fillah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.